Shalom adik-adik, sekolah minggu yang ada di rumah saat ini, yang sekarang sudah duduk manis di depan layar TV atau laptop atau HP masing-masing, yang sudah semangat bersiap-siap mengikuti kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kakak mau sapa semua adik-adik kelas kecil. Selamat pagi adik-adik kelas kecil. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik kelas balita. Selamat pagi adik-adik kelas besar. Selamat pagi papa mama. Kakak berharap semua kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Tapi kakak mau sapa nih secara khusus buat adik-adik yang sudah duduk juga saat ini, duduk manis untuk ikut ke sekolah minggu kita. Kakak mau sapa Joreda Manik dari kelas balita. Dia rajin sekolah minggu, ya kan Jore? Kakak juga mau sapa buat Wesley dan Gracelyn yang rajin sekali ikut streaming. Selamat pagi. Kakak mau sapa juga buat Ardela. Dia rajin sekali sekolah minggu. Selamat pagi Ardela. Ya, jadi walau tidak kakak sebutkan satu-satu nama adik-adik, kita semua harus saling sapa juga di dalam kebaktian dengan mengatakan hatiku bersuka cita, hatiku gembira karena Yesus mengasihiku adalah Raja segala raja. Kita akan mulai kebaktian kita. Yuk kita berdiri semua. Ayo kita berdiri. Kita mau gerakkan badan kita karena kita mau bilang hatiku penuh nyanyian. Orang tua juga boleh mengajak anak-anak sekolah minggu ikut berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini, hatiku penuh nyanyian untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku suka cita karena Tuhan mengasihi aku. Hatiku penuh nyanyian.
berdoa. Sebelumnya kita mau bernyanyi Kasih Yesus Sungguh Indah, seperti tema kita hari ini yang akan nanti disampaikan oleh Kak Yus tentang aku berharga bagi Tuhan. Artinya aku dicintai Tuhan, artinya kasih Yesus besar sekali dalam hidupku. Nah, mari kita nyanyikan lagu ini, Kasih Yesus Sungguh Indah. Sekali lagi ya adik-adik. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bisa kembali bersekolah minggu melalui ibadah online di gereja kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mencintai semua anak-anak sekolah minggu, semua orang tua dan semua kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini sampai selesainya nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong semua anak-anak sekolah minggu untuk semangat memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, khususnya semua sekolah minggu untuk melakukan firman Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kan tanggal 6 Mei. Ternyata teman-teman kita mulai dari minggu lalu, dari awal bulan ya, ada yang berulang tahun. Siapa aja ya? Ayo tunjuk tangan. Yang di rumah siapa yang ulang tahun? Udah dirayakan belum? Ya walaupun gak dirayakan, walaupun dirayakan dengan sederhana atau dengan meriah, yang penting adalah mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan umur panjang buat adik-adik semua sekolah minggu yang berulang tahun. Nah kakak akan bacakan siapa-siapa aja sih adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun hari ini. Nah kita mendengarkan yang pertama, selamat ulang tahun buat Matthew Girsang tanggal 31 Mei. Selamat ulang tahun buat Margaret Damanik tanggal 1 Juni. Selamat ulang tahun buat Brian Tondang tanggal 3 Juni. Selamat ulang tahun juga buat Giljan Silalahi tanggal 3 Juni. Selamat ulang tahun buat adik kita yang kembar Anabel dan Isabel tanggal 4 Juni. Dan yang terakhir,
selamat ulang tahun buat Dominik Purba tanggal 6 Juni. Nah, selamat ulang tahun, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat-sehat, menjadi anak yang manis, ya, taat firman Tuhan. Oke, nah adik-adik, kita sekarang akan menghafal firman Tuhan. Nah, yang menjadi ayat hafalan kita, mari kita lihat di layar kita masing-masing yuk. Nah, ayat hafalan kita hari ini yaitu dari Mazmur 127 ayat 3. Ya, isinya adalah, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, itu di ayat hafalannya. Kira-kira susah atau gampang? Gampang. Karena kita akan ditolong dengan gerakannya. Nah, nanti Mazmur 127 ayat 3 adalah Mazmur 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat 3. Isinya, sesungguhnya, ya, sesungguhnya begini ya, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan ya, kalau mama itu lagi hamil itu namanya kita gerakan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, kita mulai yuk. Kita mulai, pasti adik-adik bisa. Semangat, oke? 1, 2, 3, go. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Oke, nah bisa diulang-ulang di rumah ya. Mazmur 127 ayat 3. Apa maksudnya Kak? Nanti akan dijelaskan oleh Kak Yus yang akan menyampaikan firman Tuhan. Makanya tetap semangat. Oke, nah saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, nanti persembahan adik-adik akan ditolong oleh mama papa mempersembahkannya melalui mengirim ke rekening yang sudah ada di layar adik-adik masing-masing. Ya, silahkan nanti orang tua ya menolong adik-adik untuk menyampaikan persembahannya. Nah, mari kita bernyanyi. Dikatakan di lagu ini, aku memberikan persembahan pada Tuhan sambil memuji Yesus. Artinya harus sukacita memberikan persembahan. Mari kita nyanyikan lagu kita. Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Betul. Nah, mari dengan sukarela memberi persembahan kepada Tuhan, karena kita akan merasa kaya di dalam Tuhan. Dengan sukaria ku beri padamu. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Yuk mari kawan-kawan, kita memberikan persembahan dengan hati yang rela dan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan.
Sekarang tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Seperti yang kakak sampaikan tadi, tema ini adalah aku berharga bagi Yesus. Aku berharga bagi Tuhan. Kak, apa maksudnya ya? Nah, pasti penasaran. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yusniar. Nah, sebelum itu kita mau katakan Yesus sayang padaku. Kak, Yesus sayang padaku, iya. Sayang sama siapa? Semua, anak yang kecil juga, iya. Sayang sama Deo, ya kan? Walau dia kecil, kata lagu tadi. Walau aku kecil lemah, Tuhan mengasihi. Kita nyanyikan lagu ini, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku Sayang padaku. sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, kita mau menyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggris. Ya. Artinya apa? Sama dengan lagu yang kita nyanyikan. Artinya adalah Yesus sayang padaku. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. With the ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi hari ini untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Kakak Silvi, tema kita hari ini adalah tentang aku berharga bagi Tuhan, ya. Baik adik-adik. Nah, kita akan baca firman Tuhan, namun sebelumnya kita lipat tangan dulu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul kembali meskipun di rumah masing-masing untuk belajar tentang firman-Mu.
Ajari kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu ini. Pimpin juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hati, pikiran, dan mulut hamba untuk menyampaikan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan buka Alkitab kita. Semuanya sudah pegang Alkitab ya? Pasti sudah disediakan ya? Oke, kita buka Alkitabnya dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ya, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah dengan suara yang keras. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, sampai di situ pembacaan firman kita ya, Dek. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan membahas firman ini, kakak mau cerita dulu buat adik-adik ya. Ceritanya mengenai seekor kelinci hitam. Nah, adik-adik suka dengan kelinci ya? Pasti suka, kakak juga suka dengan kelinci. Kelinci dengan bulu-bulunya yang putih ya kan, yang halus, lucu sekali. Siapa yang punya kelinci? Ada ya? Ada ya? Oke. Ada juga adik-adik nggak punya kelinci tapi punya boneka kelinci di rumah ya? Iya. Nah, jadi Dek, di sebuah desa ya, tinggallah sekelompok kelinci. Kelinci itu berkumpul bersama-sama, bermain bersama-sama. Tetapi di antara kelinci-kelinci yang berwarna putih itu ada seekor kelinci yang warnanya hitam. Dia berbeda dari yang lainnya. Nah, si kelinci ini namanya Love. Siapa Dek? Love ya. Si Love ini adalah kelinci yang suka murung. Kenapa murung? Ya dia sedih karena dia selalu sering ejek oleh teman-temannya karena bulunya hitam, berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya kan? Nah, dia suka sedih sehingga dia tidak mau bermain dengan teman-temannya. Setiap kali dia berjalan, orang selalu memandang kepada Love dengan pandangan yang aneh sehingga Love tidak suka. Love benci pada semua orang ya, benci pada teman-temannya. Sehingga Love selalu tinggal di rumah ya, mengurung diri di rumah. Namun ibunya selalu mengingatkan Love, Love kamu gak boleh begitu. Meskipun bulumu berwarna hitam berbeda dengan teman-temanmu, tapi kamu bisa berteman dengan mereka. Tapi Love tidak mau. Mereka tidak suka dengan aku, Ma, katanya. Mereka benci sama aku karena aku berbeda, gitu ya. Tapi ibunya terus mengingatkan dia. Ibunya sangat sayang kepada Love. Ibunya memang berbulu putih, tetapi bapaknya berbulu hitam. Nah, bapaknya Love ini sudah mati ya, sudah meninggal. Nah, Love selalu menyalahkan, kok aku dilahirkan hitam ya Ma, katanya. Kenapa buluku hitam sementara Mama putih, katanya. Sehingga aku tidak disukai oleh teman-temanku. Tapi mamanya mengatakan bahwa meskipun kamu berbulu hitam, tapi kamu sebenarnya anak yang baik. Kamu bisa berteman dengan semua orang. Nah, kemudian suatu hari mamanya mengingatkan dia, Love, pergilah keluar bermain, jangan di dalam rumah aja. Apa kamu gak bosan? Nah, Love berpikir, iya juga ya.
coba aku bermain di luar karena sudah bosan di rumah terus. Ya, hanya membaca buku, menonton TV, sangat membosankan pikirnya. Nah, Love pergi ke sebuah taman di dekat rumahnya ya. Nah, di taman itu dia melihat seorang gadis kecil yang sedang bermain. Love ingin sekali bermain dengan gadis kecil itu. Tetapi dia ragu, apakah dia mau bermain dengan saya? Dalam hati Love gitu ya. Saya kan seekor kelinci yang jelek karena saya berwarna hitam. Nah, kemudian Love hanya melihat dari jauh, dari balik-balik rumput ya. Karena dia tidak berani menunjukkan dirinya kepada gadis kecil itu. Nah, kemudian dia berpikir, Love berpikir, bagaimana caranya supaya aku bisa disukai oleh gadis kecil itu, aku bisa bermain bersama dia. Nah, Love berpikir, wah mungkin aku harus membuat tubuhku menjadi putih. Bagaimana caranya ya? Love berpikir bagaimana caranya adik-adik? Nah, kemudian Love berpikir, oh aku akan membuat buluku menjadi putih dengan membuat lumpur yang putih ya ke sekujur tubuhku supaya buluku menjadi putih. Lalu Love mencari kubangan lumpur ya, lumpur yang berwarna putih. Dia mencelupkan dirinya ke dalam kubangan itu sehingga Love menjadi putih tapi kotor ya dek. Kenapa? Karena itu kan lumpur ya, putihnya putih kotor gitu. Lalu Love merasa senang karena bulu-bulunya menjadi putih. Nah, Love pergi kembali ke taman. Dia menemui anak kecil tadi ya. Dia menunjukkan diri kepada anak kecil itu. Tetapi karena bulu Love yang kotor itu, anak kecil itu melihat Love dengan ketakutan ya. Dia terkejut, ini ada hewan apa? Kok kotor sekali gitu ya. Ada kelinci tapi warnanya kok putih tapi kotor. Kemudian anak itu lari menjauhi Love. Love kemudian menjadi sedih. Karena ternyata anak kecil itu enggak mau bermain dengan dia meskipun dia sudah berwarna putih. Akhirnya Love terdiam di sana. Dia merenungi, dia menangis. Ya karena ternyata memang semua orang enggak mau bermain dengan dia. Enggak lama kemudian hujan turun dengan deras ya dek. Hujan turun dengan deras membasahi tubuh Love sehingga lumpur yang ada di badannya tadi menjadi luntur. Tubuhnya menjadi bersih kembali. Love berusaha membersihkannya sebelum dia pulang. Nanti dia kena marah sama mamanya. Dia pikir gitu. Dia membersihkan tubuhnya. Kemudian akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Sambil berjalan pulang ke rumahnya, Love melewati taman itu lagi. Rupanya gadis kecil tadi masih ada di sana. Dia melihat Love berjalan. Kemudian anak kecil itu terkejut tapi senang. Loh, ini ada kelinci tapi warnanya kok hitam, bulunya hitam mengkilat, bagus. Dia pikir gitu. Lalu dia mendekati Love. Aduh, kelinci ini cantik sekali katanya. Kemudian dia mengusap-usap bulu Love yang bermata hitam mengkilat ya. Kemudian Love terkejut tapi menjadi senang. Karena ternyata anak kecil itu baik dan mau menemui Love ya. Kemudian dia menggendong Love dan membawa Love untuk bermain ya. Love menjadi senang sekali. Akhirnya setiap hari Love bermain dengan gadis kecil itu. Dan dia juga dibawa kemana-mana oleh gadis kecil itu sehingga Love punya banyak teman sekarang. Teman gadis kecil itu menjadi teman Love sekarang. Love sekarang punya banyak teman. Nah, adik-adik pernah gak merasakan seperti apa yang dirasakan Love? Ya, merasa kesepian, merasa dijauhi orang, tidak disukai, ya kan? Gak ditemenin sama orang lain, pernah? Nah, kalau adik-adik pernah merasakan itu, artinya adik-adik merasa tidak berharga, ya, merasa ditolak. Nah, apa kata firman Tuhan hari ini dek mengenai hal itu? Tema kita tadi mengenai aku berharga bagi Tuhan. Nah, kalau kita mendengar kata berharga, misalnya
Yang disebut berharga itu apa, Dek? Artinya yang punya harga, yang harganya mahal ya. Misalnya yang berharga apa? Mobil ya kan, rumah. Kemudian apa lagi? Uang yang banyak. Itu ya. Berharga itu artinya ada harganya, harganya mahal. Terus satu lagi apa lagi? Dianggap penting. Terus bermanfaat. Nah, itulah artinya ya, Dek. Bermanfaat, penting, harganya mahal ya. Contohnya apa? Contohnya kita lihat, ini tadi ya. Nah, ini kan artinya berharga, mempunyai harga, mahal, kemudian berguna atau bermanfaat dan penting. Nah, apa yang berharga? Misalnya yang adik-adik punya di rumah. Nah, contohnya ini. Adik-adik punya apa? Punya mainan ya. Siapa yang punya mainan ya? Mainan yang bagus-bagus, mungkin waktu ulang tahun dikasih oleh mamanya atau papanya sebagai hadiah ya kan. Wah, mainannya bagus sekali, itu merupakan sesuatu yang berharga buat adik-adik. Atau adik-adik punya gaun, anak perempuan nih gaun yang bagus, waktu Natal dibeliin sama mama ya kan. Bagus sekali gaunnya, sehingga gaunnya dijaga ya kan, disimpan dengan baik. Nah, ini juga misalnya ada mainan yang bagus-bagus. Itu adalah salah satu hal-hal yang berharga buat adik-adik. Nah, tapi ini adalah ukuran kita secara dunia. Ya, Dek, coba kita lihat lagi yang lainnya. Nah, kita lihat. Ini adalah ukuran dunia tentang sesuatu yang berharga. Coba kita lihat. Nah, orang menilai sesuatu itu berharga dari berapa banyak dia punya uang. Jadi biasanya orang yang punya uang lebih banyak, orang yang kaya itu lebih dihargai daripada orang yang tidak punya uang atau orang yang miskin. Biasanya seperti itu kalau dunia ya, Dek. Iya kan? Nah, kalau ada orang kaya, wah, kalau misalnya mau beli sesuatu di toko, wah, iya silahkan Bu, silahkan Pak gitu. Tapi kalau kelihatannya bajunya compang-camping, didiemin aja atau ditanya mau beli apa? Enggak ada gitu ya. Suka digituin ya, Dek ya. Nah, yang lain lagi misalnya kalau adik-adik di sekolah ada orang yang pinter, Dek, yang juara-juara, itu kadang lebih dihargai daripada anak-anak yang kurang pinter, ya kan? Sering disapa oleh teman-temannya, tapi kalau yang kurang pinter duduk di pojok di belakang gitu ya. Ya kan? Kemudian apalagi ukuran dunia. Ukuran dunia itu, wah, semewah apa rumahmu? Kalau rumahnya mewah, wah, dihargailah dia. Kemudian anak-anak juga ada yang hebat gitu ya. Wah, dia mungkin bisa juara main bulu tangkis, dia juara lomba lari, dia juara olahraga, banyak yang bisa dia lakukan. Juara main musik. Dia menjadi orang yang populer, orang yang hebat ya, sehingga dia dihormati, dihargai. Atau kalau anak-anak perempuan suka buat penampilannya yang cantik-cantik supaya lebih dihargai. Tapi itu semua adalah ukuran dunia. Nah, kita, Dek, sebagai anak-anak Tuhan, apa ukurannya? Nah, ini adalah ukuran dari Tuhan untuk menghargai anak-anak, menghargai kita. Apa ukurannya, Dek? Ya, ukurannya kita baca dari pertama itu dari Yeremia 31 ayat 3. Apa katanya? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu, kata Tuhan. Jadi ukurannya kasih Tuhan. Tuhan gak ngelihat berapa uangmu, ya kan? Tuhan gak melihat berapa banyak mainanmu. Enggak. Tuhan gak melihat seberapa pintar kamu. Tapi Tuhan mengasihi kita karena kasihnya, ya kan? Coba kita baca lagi dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu juga ya, Dek. Kita juga baru merayakan Paskah bulan yang lalu, ya kan? Jadi Tuhan Yesus
mau rela mati mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa. Karena dia mengasihi kita, dia tidak pandang adik-adik itu, adik-adik yang anak-anak yang kulitnya putih atau yang kulitnya hitam, yang rambutnya lurus atau yang rambutnya keriting, atau yang pintar atau yang tidak, semuanya Tuhan selamatkan. Siapa yang sudah membayar Yesus untuk mati di kayu salib? Ada yang sanggup? Enggak ada. Uang kita tidak sanggup membayar itu. Tidak ada orang sekaya apapun tidak sanggup membayar itu. Itu semuanya datang dari inisiatif Tuhan, ya kan? Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita supaya kita selamat, karena dia mengasihi kita. Dia tidak lihat apa suku kita, dari mana kita datang, tidak dia lihat itu ya Dek. Satu lagi di 1 Yohanes 3 ayat 1 dibilang, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Wah, luar biasa sekali ya Dek, kita disebut anak-anak Allah. Padahal kita anak-anak yang suka masih berbuat dosa, tapi Tuhan menyebut kita anak-anak Allah karena dia mengasihi kita ya Dek. Meskipun kita masih sering berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, kemudian dari firman yang kita baca tadi kan, di situ disebutkan sesungguhnya dari Mazmur 127 ayat 3 ya Dek, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan suatu upah, adalah suatu upah ya. Nah, kita katanya adalah milik pusaka. Apa artinya milik pusaka, Dik? Kalau adik-adik ingat kata pusaka itu ingatnya apa? Sesuatu yang diturunkan ya, turun-temurun gitu, yang pusaka dari dulu. Tapi itu biasanya sesuatu yang berharga. Nah, katanya anak-anak laki-laki adalah pusaka daripada Tuhan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu bukan disebutkan anak laki-laki. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris ya, disebutkan semua anak-anak. Jadi semua anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, ya kan? Jadi kita adalah milik pusakanya. Kita diberikan kepada orang tua kita, melalui orang tua kita ya, untuk dididik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita sebenarnya adalah milik Tuhan. Jadi kita sangat dihargai oleh Tuhan Yesus ya. Kita sangat berharga. Jadi adik-adik jangan ada lagi yang merasa aku kok berbeda ya, aku kok nggak pinter ya, nggak seperti orang lain, aku kok jelek ya, kulitku kok hitam ya, kok aku nggak seperti mereka ya, aku kok nggak kaya ya. Tidak ada. Di mata Tuhan semua adik-adik dikasihinya ya. Jadi adik-adik tidak usah memandang orang lain kok berbeda. Semua dikasih oleh Tuhan ya. Semua diberkati oleh Tuhan dengan talentanya masing-masing, ya kan? Nah, karena itu nggak apa-apa berbeda Dek. Nggak semua orang bisa jadi dokter. Kalau semuanya jadi dokter, siapa yang jadi polisi? Kalau semuanya jadi polisi, siapa yang jadi guru? Siapa yang jadi pendeta? Ya kan? Nah, makanya Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Karena Tuhan mengasihi kita supaya semuanya saling melengkapi. Nah adik-adik siapa yang mau jadi polisi? Banyak ya. Kemudian siapa yang mau jadi pendeta? Oh ada juga ya. Bagus. Kemudian siapa adik-adik yang mau jadi pemain musik? Ada juga. Bagus Dek. Semuanya itu adalah sesuatu yang baik, asal kita kerjakan dengan tekun, jangan setengah-setengah ya. Nanti katanya mau jadi dokter tapi nggak mau belajar dengan tekun, nggak bisa Dek. Semuanya harus berusaha dengan kuat ya. Oke, jadi adik-adik jadilah seseorang yang menuruti apa yang bisa dia lakukan atau ikutin apa yang menjadi minat dan kemampuanmu. Jangan
ikut-ikutan sama orang lain, jangan iri dengan kelebihan orang lain. Masing-masing kita punya kelebihan masing-masing. Dan kita semua berharga bagi Tuhan ya. Kita berharga karena Tuhan mengasihi kita. Oke adik-adik, jadi ingat itu. Ya, kita berharga, jangan lagi merasa kok aku jelek ya, gak ada. Semua berharga karena Tuhan yang menciptakan kita dengan indah semuanya, dengan kemampuan masing-masing. Amin. Sampai di sini dulu khotbah kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman ini Tuhan. Engkau yang begitu baik mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan Yesus, meskipun kami berbeda-beda, biarlah kami menjadi diri kami sendiri, karena kami tahu kami berharga di mata-Mu Bapa. Kami semua anak-anak-Mu berbeda-beda, tapi Engkau mengasihi kami karena kami berharga bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan lanjutkan kembali acara ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sangat bersyukur mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita semua tanpa membeda-bedakan. Siapa kita, ranking berapa, kita dari keluarga kaya atau miskin, atau bentuk wajah kita, atau kulit kita juga. Tapi kita bersyukur kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya kita. Semua anak-anak sekolah minggu dikasihi Tuhan. Nah, kita akan menutup kebaktian kita hari ini seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Yesus cinta semua anak-anak di dunia ini. Baik yang kulitnya kuning, yang hitam, yang putih, semua Tuhan kasihi. Mari kita adik-adik bangkit berdiri. Yuk kita berdiri. Kita mau bilang Yesus cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Musik memuji Tuhan. Ingat ya, kita nggak boleh mengejek teman-teman karena semua Tuhan kasih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di Yesus dunia. cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kami akan mengakhirinya.
Tuhan berkati firman yang sudah kami sampaikan, biarlah itu tumbuh di hati anak-anak, di hati kami juga Tuhan. Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak yang merasa dihargai oleh Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami tidak lagi menjadi anak-anak yang minder, kami tidak menjadi anak-anak yang takut, yang ragu-ragu, tapi kami percaya karena Tuhan menghargai kami berharga di mata-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Bapa, kami juga berdoa, mengucap syukur untuk persembahan. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan kami supaya semuanya itu bisa memperluas kerajaan-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Matthew Fitzgerald Girsang, kami berdoa untuk Margaret Junior Damanik, juga untuk Brian Afghani Tondang, kemudian untuk Gijan Devander Silalahi, Annabel Girsang, juga untuk Isabel Girsang, dan Dominic Natania Purba. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan umur yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sukacita di dalam Tuhan. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Engkau di sepanjang hidup mereka Bapa. Berkati juga orang tua mereka yang mendidik mereka, agar orang tua mereka juga bisa mendidik mereka di dalam kasih Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sampai saat ini masih berada di rumah untuk bersekolah, untuk melakukan aktivitas apapun, sudah jarang keluar rumah. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak supaya dalam keadaan sehat, mereka tidak bosan Bapa, mereka tetap semangat dalam melakukan aktivitas dan bersekolah. Juga orang tua mereka yang mendampingi mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan semangat dan kesehatan Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, juga untuk tim multimedia yang mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah minggu, sekolah minggu Bapa. Kiranya Engkau yang berikan hikmat kepada kami untuk melakukan yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Bapa. Bapa di surga, sebentar juga kami mau pulang. Kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Ya, sampai bertemu dalam ibadah kita minggu depan. Selamat hari Minggu.